Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yubtilu tayammuma salah satu asya'a. Dan bermula alladzi yang membatal ianya alladzi akan tayammum itu tiga segala perkara. Yang membatalkan tayammum ada tiga perkara. Ahaduha kullu ma abtalal wudu'a. Bermula salah satunya tiga, itu tiap-tiap barang yang membatal ianya barang akan wudu. Ini yang batal wudu otomatis batal tayammum. Wasabaka bayanuhu, dan terdahululah penyataannya batal wudu fi asbabil hadisi, pada sebab-sebab hadas. Ini masalah apa-apa aja yang batalkan wudu sudah pernah dibahas pada fasal asbab hadas. Famata kana mutayammima summa ahdasa batala tayammumuhu. Maka kapan-kapan adanya seorang itu yang tayammum, kemudian berhadasnya seorang, niscaya batalah tayammumnya seorang. Karena yang pertama yang menyebabkan batal tayammum itu apa yang menyebabkan batal wudu, maka kapan-kapan seorang tayammum kemudian berhadas, maka batalah tayammumnya. Wasani ru'yatul ma'i, dan bermula yang kedua itu melihat air. Wa fi ba'dil sakhil matni wujudul ma'i fi ghairi waqti salati, dan sabit pada sebagian niskhah matan itu ada air pada selain waktu salat. Ini yang membatalkan tayammum yang kedua, yaitu melihat air pada selain waktu salat. Pada sebagian niskhah ibaratnya wujudul ma'i, bukan ru'yatul ma'i. Ini perbedaan ibarat. Faman tayammama li faqdil ma'i, maka bermula seseorang yang ditayammum ianya seorang karena ketiadaan air, summa ra'al ma'a, kemudian melihat ianya seorang akan air, au tawahamahu, atau diwaham, disangka ianya seorang akannya air, qabla dukhulihi, sebelum masuknya seorang fi salati, di dalam salat, batala tayammumuhu, niscaya batallah tayammumnya seorang. Ini karena yang batalkan yang kedua tadi yaitu melihat air. Orang yang tayammum karena ketiadaan air, kemudian dia melihat air atau mendapatkan air atau mewaham menyangka ada air sebelum mulai salat, sebelum masuk dalam salat, maka tayammumnya batal, wajib berwudu baru salat. Fa in ra'ahu ba'da dukhulihi fiha, maka jika dilihat ianya seorang akannya air sesudah masuknya seorang di dalamnya salat, wa kanatis salatu mimma la yaskutu farduha bitayammumi, dan adalah salat itu sabit daripada barang-barang yang tidak gugurlah fardunya salat dengan tayammum, ka salatil mukimi, seperti salat mukim, batalat fil hali, niscaya batal ianya tayammum pada segera, pada segera. Au mimma yaskutu farduha bitayammumi ka salatil musafirin, atau daripada barang-barang yang gugurlah fardunya salat dengan tayammum seperti salat musafir, fala tabtulu, maka tidak batal ianya tayammum. Fardan kanatis salatu au naflan, fardu adalah salat atau sunat. Ini penjelasannya. Jika melihat air sesudah masuk, sudah memulai mengerjakan salat, maka jika salat yang dikerjakan itu tidak gugur dengan tayammum, contoh di sini salat orang yang ada di kediaman, mukim, di tempat tinggalnya, dia waham tidak ada air, tapi begitu dia masuk salat lalu ada air, maka tayammumnya itu batal, otomatis salatnya juga batal. Maka dia wajib berwudu kembali dan salat kembali. Tetapi jika dia melakukan salat tersebut yang gugur fardunya dengan tayammum, contoh di sini seperti salat orang yang lagi dalam perjalanan, dalam musafir, maka tayammumnya tidak batal. Begitu juga salatnya tidak batal, baik dia itu yang dikerjakan salat tersebut yaitu salat fardu ataupun salat sunnah.
Wa in kana tayammumuhu syakhsi li maradin wa nahwihi, dan jika adalah tayammum seseorang itu sabit karena sakit dan seumpamanya sakit, sumara al-ma'a, kemudian melihat ianya seorang akan air, fala asara li ru'yatihi, maka tiada bekas itu mewujud bagi lihatnya air. Bal tayammumuhu baqin bihalihi, tetapi bermula tayammumnya seseorang itu kekal dengan halnya seorang. Orang yang tayammum bukan karena ketiadaan air, tapi karena tidak bisa memakai air, tidak boleh memakai air disebabkan sakit, maka wujud air, lihat air tidak ada bekas, tidak memberi bekas kepada sampai batal tayammumnya dia. Yang batal tayammum melihat air orang yang bertayammum karena ketiadaan air. Wasalisu riddatu, dan bermula yang ketiga itu riddah, murtad. Wahya qat'ul islami, dan bermula dianya riddah, dianya murtad, itu potong Islam. Yang menyebabkan batal tayammum yang ketiga yaitu murtad. Jika murtad seseorang sesudah melakukan tayammum, maka tayammumnya otomatis batal. Wa idam tana'a syar'an isti'malul ma'i fi 'udwin, dan apabila tertegah pada syara' oleh pakai air pada satu anggota, fa illam yakun alaihi satirun, niscaya maka jika tidak ada di atasnya anggota itu satir, itu sesuatu yang menutupi, wajib alaihi tayammumu wa ghaslu sahihi, niscaya wajib di atasnya seorang oleh tayammum dan oleh basuh yang sehat. Wala tartiba bainahuma lil junubi, dan tiada jenis tertib itu wujud di antara keduanya, tayammum dan basuh yang sehat, bagi orang yang berjunub. Ini penjelasannya, jika suatu anggota sakit dan syarak membolehkan untuk tidak membasuh, sedangkan di atas anggota yang sakit tersebut, di atas sakit tersebut sudah ada satir, sudah ada perban misalnya, maka orang tersebut wajib membasuh anggota yang sehat dan ganti daripada membasuh anggota yang sakit yang diperban tadi dengan tayammum. Kedua-duanya wajib, tayammum wajib dan membasuh anggota yang sehat juga wajib. Bagi orang yang berjunub tidak ada tertib di antara tayammum dan membasuh anggota yang sehat. Maksudnya boleh awal tayammum lalu mandi membasuh anggota yang sehat, boleh juga mandi dahulu, dan setelah tersebut sesudah mandi karena anggota yang sakit tersebut tidak terbasuh, maka diganti dengan tayammum. Boleh awal tayammum lalu mandi, boleh mandi lalu tayammum. Amal muhdisu, adapun bermula si muhdis, orang yang berhadas kecil, fa innama, itu nisya maka hanya saja ya tayammamu, di tayammum ianya si muhdis, orang yang berhadas kecil, waqta dukhuli, pada waktu masuk, ghaslil udwil alili, membasuh anggota yang sakit. Maksudnya si muhdis iaitu orang yang berhadas kecil, jika dia ingin berwudu tetapi wudunya tidak sempurna karena ada anggota yang sakit lalu ditutupi dengan satir misalnya dengan perban, maka dia mesti tayammum pada waktu membasuh anggota yang sakit tersebut. Tidak boleh pada waktu yang lain. Misalnya tidak boleh dia tayammum lalu baru berwuduk. Tidak boleh dia berwuduk dahulu lalu dia tayammum. Tapi mesti dia tayammum pada waktu membasuh anggota yang sakit tersebut. Misalnya jika perbannya ada di tangan, dia wajib melakukan tayammum pada waktu membasuh tangan. Tidak boleh pada waktu membasuh muka, tidak boleh pada waktu membasuh kaki. Mesti tertain pada anggota sakit tersebut. Tidak boleh ditayamum sebelum wuduk, tidak boleh ditayamum sesudah wuduk, tapi mesti pada waktu membasuh anggota yang sakit tersebut, dimanapun ada sakit tersebut. Misalnya tangan, ya mesti di tangan. Misalnya muka, mesti di muka. Misalnya ada perban di kaki, mesti pada waktu membasuh kaki. Fa in kana ala udwi satirun, maka jika adalah di atas anggota itu satir yang menutupi, misalnya perban, fa hukmuhu, niscaya maka bermula hukumnya anggota yang ada satir, madzukurun, itu disebutkan fi qaulil musannifi, pada kata musannif. Apa kata beliau?
Wasahibul jabairi, dan bermula sahib jabair, orang yang mempunyai perban. Jam'u khabiratin, bermula dianya jabair itu jamak jabirah. Lafal jamak daripada jabirah itu jabair. Bifadahil jimi, dengan fathah jim. Cara membacanya jabirah yaitu dengan fathah jim, baris di atas pada jim. Wahia, dan bermula dianya jabirah, akhsyabun, itu kayu, au kasbun, atau bambu, tusawa, yang ditaruhkan, yang dilekatkan akannya kayu atau bambu, watu syaddu, dan diikatkan akannya kayu atau bambu, ala maudi'il kasri, di atas anggota yang pecah, liyal tahama, supaya sedaging ianya anggota yang pecah. Yamsahu alaiha, itu disapu ianya sahib jabair, alaiha, di atasnya jabirah, bilma'i, dengan air. Illam yumkinhu, jika tidak mungkin akannya sahib jabair, nad'uha, oleh cabutnya, oleh lepasnya jabair, oleh lepasnya jabirah. Li khaufi dararin, karena takut mudarat, mimma sabaka, daripada barang-barang yang terdahulu ianya barang. Sahib jabair, cara bersucinya yaitu menyapu di atasnya jabair, di atas perban dengan air dan bertayamum. Yang dimaksud dengan jabair di sini yaitu kayu atau bambu yang diikat di atas anggota yang sakit, yang pecah, supaya sedaging anggota tersebut supaya kuat. Ini cara bersucinya dengan cara menyapu di atasnya perban dengan air. Jika tidak mungkin untuk dicabut, tetapi jika mungkin untuk dilepaskan jabair, maka wajib dilepaskan. Tetapi jika tidak mungkin dilepaskan karena takut mudarat, bisa membawa nyawa, berakibat fatal bagi anggota, maka boleh dengan cara disapu di atas perban dan disertai dengan tayamum. Wa tayammamu sahibul jabairi, dan ditemum oleh sahib jabair, fi wajihi, pada wajahnya sahib jabair, wa yadaihi, dan dua tangannya sahib jabair, kama sabaka, sebagai barang yang terdahulu ianya barang. Sesudah menyapu di atas perban, setelah itu ditemum. Boleh awal ditemum, boleh awal disapu di atas perban anggota yang sakit tersebut. Wa yusalli, dan disembahyang dan disalat ianya sahib jabair, orang yang memakai perban. Wala yang ada ta'alahi, dan tidak ada ulang itu wujud di atasnya sahib jabair. Orang yang memakai perban dengan cara menyapu di atas perban dan disertai dengan tayamum, tidak disuruh mengulangi salat yang dia kerjakan dengan cara tersebut. Syaratnya, in kana waduha ail jabairi ala tuhri, jika adalah letaknya jabair, artinya jabair itu sabit di atas suci. Syaratnya, jika dia memakai perban tersebut, dia bukan dalam keadaan berhadas, tetapi dalam keadaan suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Tetapi jika dia meletakkan perbannya, jabairnya dalam keadaan hadas, maka solat yang dikerjakan wajib diulangi, diqadha. Wa kanat fi ghairi a'da'i tayammumi, dan ada ianya jabair itu sabit pada selain anggota tayamum. Syarat yang kedua, perban tersebut, jabair tersebut bukan pada anggota tayamum, yaitu bukan pada wajah dan bukan pada dua tangan sampai siku. Wa ila ada, dan apabila ada ianya jabair itu pada anggota tayamum, nisya diulang ianya sembahyang. Ada nisya diulang ianya salat. Ini dua syarat supaya orang yang memakai perban melakukan salat tidak wajib untuk i'adah, tidak wajib untuk mengulang salat kembali. Pertama, peletakan jabair tersebut dalam dia keadaan suci, tidak berhadas kecil dan tidak berhadas besar. Dan jabair tersebut, perban tersebut bukan pada anggota tayamum. Jika salah satu syarat itu tidak ada, maka salat tersebut wajib diulang. Wa hadza ma qalahu Nawawi, dan bermula ini itu barang yang telah berkatakannya barang oleh Imam Nawawi fi Raudhati, dalam kitab Raudah. Pendapat ini yang mengatakan dua syarat ini itu pendapat Imam Nawawi yang tertulis dalam kitab Raudah. Lakinnahu, tetapi dianya Imam Nawawi, qala fil Majmu', berkata ianya Imam Nawawi di dalam kitab Majmu',
Apa kata beliau? Inna itlaqal jumhuri, wa sungguh itlaq ulama jumhur, yaqtadi itu menghendaki ianya itlaq ulama jumhur, ada mal farqi akan tiada beda, artinya baina a'dha'i tayammumi di antara anggota tayammum wa ghairiha dan selainnya anggota tayammum. Ini yang tadi pendapat Imam Nawawi di dalam Rawdah, iaitu jika tidak ada dua syarat tersebut, solat harus diulang. Tetapi pendapat Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' yang menakal pendapat itlaq daripada ulama jumhur, menghendaki tiada beda di antara apakah jabair itu pada anggota tayammum atau selain anggota tayammum. Maksudnya tidak wajib diulang kembali salat tersebut menurut pendapat ulama jumhur. Jika syarat yang kedua iaitu bukan pada anggota tayammum, itu tidak dikehendaki oleh itlaq ulama jumhur. Wa yushtaratu fil jabirati, dan disyaratkan pada jabirah atau perban, alla ta'khuda, akan bahawa tidak diambil ianya jabirah minas sahihi, daripada anggota yang sehat. Illa ma la budda, kecuali barang-barang tidak boleh tidak minhu daripadanya barang, li istimsaki, bagi istimsak, bagi menahan, bagi memperkuat ikatan. Syarat jabirah yang diletakkan pada anggota sakit tersebut, syaratnya tidak tertutupi anggota yang sehat, kecuali barang-barang tidak boleh tidak supaya jabirah tersebut kuat terikat. Wal lusuku, dan bermula lusuk, obat yang ditempel. Wa isabatu, dan perban pembalut. Wal marhamu, dan obat. Wa nahuha, dan seumpamanya di tiap-tiap. Alal jarhi, di atas luka. Kal jabirati, itu sabit seperti jabirah. Hukum tiap-tiap tersebut, yang tadi lusuk, isabah, marhum dan sejenisnya, yang ditempelkan, yang diletakkan pada luka, hukumnya seperti jabirah tadi. Wa yatayammamu likulli faridatin wa manzuratin, dan ditayamum yang seorang bagi tiap-tiap fardu dan yang dinadarkan. Orang yang melakukan ibadah dengan cara tayamum, bukan dengan wudu, maka satu tayamum untuk satu fardu atau satu tayamum untuk satu yang ibadah nazar. Fala yajma'u baina salatil fardin bi tayammumin wahidin, maka tidak dihimpuninya seorang di antara dua salat fardu dengan tayamum yang satu. Wala baina tawafaini, dan tidak di antara dua tawaf. Wala baina salatin wa tawafin, dan tidak di antara salat dan tawaf. Wala baina jum'atin wa khutbatiha, dan tidak di antara Jumat dan khutbahnya Jumat. Ini penjelasannya, karena tadi disyaratkan untuk tiap-tiap fardu satu tayamum atau tiap-tiap nadar satu tayamum, maka tidak boleh dihimpun dua salat fardu dengan satu tayamum. Tidak boleh dikerjakan dua buah salat fardu dengan tayamum yang satu. Tidak boleh dikerjakan dua tawaf dengan tayamum yang satu. Tidak boleh dikerjakan tawaf dan salat dengan tayamum yang satu. Dan tidak boleh dengan tayamum yang satu untuk khutbah dan beserta salat Jumat. Walil mar'ati idza tayammamat, dan sabit bagi perempuan apabila ditayamum ianya perempuan, litamkinil halili, bagi melayani suami, bagi melayani orang yang halal baginya. Halil maknanya orang yang halal menggaulinya. Antaf'alahu, itu bahawa dikerja ianya si perempuan akannya tamkin, akannya melayani, miraran, akan berulang-ulang kali. Ini bagi perempuan yang tidak ada air untuk mandi sesudah haid misalnya, lalu dia ingin melayani suaminya dengan cara bersuci dengan tayamum, maka dengan satu tayamum boleh melakukan beberapa kali tamkin dengan suaminya. Wa tajma'u bainahu wa baina salati bidzalika tayammumi, dan dihimpun ianya perempuan di antaranya tamkin, di antaranya melayani suami, wa baina salati, dan di antara salat, bidzalika tayammumi, dengan demikian tayamum. Dengan tayamum yang satu boleh dihimpun di antara salat dan melayani suami. Maksudnya duluan salat baru tamkin. Tapi kalau duluan tamkin dia berjunub, maka wajib tayamum lagi. Tapi jika duluan salat
Setelah tayammum dia solat, setelah solat dia tamkin suaminya, tidak perlu mengulangi tayammum. Tapi jika awal melayani suami, maka karena dia berjunub kembali, maka dia wajib tayammum kembali untuk solat. Ini baina tamkin dan baina salah harus didahului salah, baru bisa dengan tayammum yang satu. Wa qauluhu, dan bermula katanya musannif, wa yusalli, dan disalatnya seorang bitayammumin wahidin, dengan tayammum yang satu, masya'a, akan barang-barang dikehendaknya seorang, minan nawafili, daripada segala sunat. Sakitun, itu gugur, min ba'di nusakhi, daripada sebahagian niskhah. Pada sebahagian niskhah yang lain, matan ini tidak tertulis, iaitu orang yang melakukan ibadah dengan cara tayammum, ibadah sunat berapapun banyaknya bisa dikerjakan dengan tayammum yang satu. Tetapi seperti tadi, jika salat fardu atau ibadah fardu, tidak boleh dilakukan lebih daripada satu kali tayammum, satu ibadah fardu. Tapi jika ibadah sunat, berapapun yang dikehendak dikerjakan, bisa dikerjakan dengan satu tayammum. Ini pada sebagian niskhah yang lain tidak tercantum. Wallahu alam, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.